Jadi otak kita itu ada yang namanya lobus frontalis. Itu adalah hubungan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih kepada yang namanya sikap yang sifatnya kepandaian yang hitung-hitungan, matematik. Otak kanan itu lebih kepada yang art, seni, keindahan, ya. Nah, dihubungkan oleh lobus frontalis. Nah, kalau orang terlalu banyak melakukan nonton pornografi, melakukan onani, apa yang terjadi? Kan ketika itu timbul enak, ya kan? Onani, pornografi. Tapi karena kecanduan, diguyur tuh namanya otak itu dengan yang namanya hormon dopamin, hormon cinta. Nah, si dopamin yang terlalu banyak itu mengakibatkan apa? Kan kalau sudah melakukan hubungan seks saja atau seorang kita lemes. Kita rileks, ngantuk, pengen tidur. Akibatnya si otak itu karena sudah kepenuhan, dia lemes dan tidak bisa berpikir lagi sambungan itu. Akibatnya apa? Orang itu tidak bisa melakukan planning, rencana ke masa depan. Orang itu tidak bergairah lagi melihat tantangan-tantangan. Makanya generasi sekarang menjadi generasi yang lemot, cara berpikirnya juga jadi jelek. Ya, yang ngepikirnya cuman bagaimana pornografi, bagaimana gambar-gambar porno, bagaimana yang wanita Korea, Jepang, Amerika. Yang mikirnya kayak gitu. Akhirnya kualitas kerja menurun. Motivasi kerja menurun. Ya. Dan yang paling kita takutkan adalah mereka tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan wise, dengan bijaksana. Mereka akan memutuskan dengan dengan berkabut Jadi nggak bisa tegas, nggak bisa memberikan solusi, gitu loh. Orang-orang seperti itu kadang-kadang matanya menerawang, gitu loh. Banyak melamun karena sudah terdiguyur oleh dopamin tadi. Bahkan mengambil keputusannya berat. Karena untuk nonton itu kan kita sebenarnya harus mengambil keputusan nonton atau enggak gitu. Makanya, karena dia sendiri udah berkabut, ya adiktif. Tapi kan dok, kita ini belum nikah. Boleh nggak onani? Boleh aja, sepanjang tidak berlebihan, is okay. Belajar seminggu sekali oke. Kalau udah oke. Tapi kan itu kan saya takut juga itu dosa. Iya. Tapi ketimbang kamu melakukan hubungan seks, kita kan dalam hidup harus memilih nih. Ya, yang mana yang berbahaya, yang mana yang nggak terlampau berbahaya. Kalau kamu sebenarnya kalau bisa kamu seks itu kan energi, mengalihkan energi itu kamu lebih banyak naik gunung, kamu lebih banyak olahraga, kamu lebih banyak membaca hal-hal yang berkaitan misalnya tentang finansial ya. Saya sekarang meskipun saya dokter, saya banyak belajar tentang finansial ya. Karena menurut saya itu yang kadang-kadang anak-anak itu kurang, apalagi Gen Z sekarang. Hidup lebih besar pasak daripada tiang, tidak mau menabung, tidak mau investasi, sehingga di masa tua itu menjadi mereka menderita. Saya nggak mau, ya saya juga nggak mau. Nah, itu kan kalau kita banyak belajar itu, otak kita kan menjadi energinya habis untuk itu, keinginan untuk onani, keinginan untuk nonton pornografi menjadi berkurang. Karena juga orang-orang yang melakukan itu atau kayak konteksnya orang yang malas karena mereka sendiri tidak punya tujuan, that's why wasting waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Betul sekali, itu yang harus kita perhatikan. The worst advice yang pernah dokter dengar? Ukuran menentukan kepuasan seks. Itu adalah mitos yang sampai orang-orang disuntik-suntik lah dengan macam-macam silikon dan sebagainya, sampai orang-orang nyari ke Papua, nyari lintah ke sana, nyari apa untuk memperbesar, padahal itu bukan. Ya, apalagi wanita kan kita sudah bahas. Kepuasannya bukan pada physically, tetapi lebih kepada yang namanya emosional. Lebih banyak hal-hal yang bersifat romantis. Ya, bahkan beberapa yang saya menemukan orang yang dibesar-besarkan gitu, perempuannya malah kesakitan, saya tidak menikmati hubungan seks. Bahkan beberapa minta supaya suaminya dikecilin lagi. Ada. Lebih gila kan? Iya. Berarti selama ini stigma orang juga salah ya? Stigma orang selalu berpikiran seperti itu. Karena apa? Mereka terlalu banyak melihat film-film biru. Membanding-bandingkan pada orang-orang Afrika, membandingkan pada orang-orang yang kayak gitu. Ya mereka, Anda tahu sebenarnya mereka itu sebenarnya ukurannya sama-sama aja, tapi ketika mau di-shoot, kaca pembesar yang dipakai ke situ. Di zoom. Iya, di zoom. Ya tenang aja dibesarkan, karena sebenarnya juga mereka ukurannya ya. Kita kan ada standar ukuran ya, orang Rusia berapa, orang Afrika berapa, orang Arab berapa, orang Indonesia, orang Taiwan berapa, akan ada. Sebenarnya ukurannya nggak jauh-jauh beda banget. Dan ada studi juga ya dok yang bilang katanya kayak orang-orang yang mungkin menengah ke bawah suka yang lebih gede gitu tuh.
kayak untuk kan banyak juga wanita-wanita yang mencari supaya payudaranya besar terpaksa harus operasi dan sebagainya ya itu kan selera. Kalau orang-orang yang penelitian juga yang blue collar, yang orang-orang yang levelnya lebih tinggi itu lebih menyukai payudara yang kecil karena mereka merasa tidak didominasi. Benar. Dan merasa si perempuan itu lebih smart. Tapi kalau pada wanita-wanita pria-pria yang buruh ya, pria-pria pekerja kasar, itu penelitian ya. Mereka lebih suka pada wanita-wanita yang payudaranya besar. Itu penelitian. Mungkin karena tontonan juga kali ya. Seperti itu. Jadi mereka lebih suka mungkin penyanyi-penyanyi yang ya boleh dibilang yang payudaranya besar dan sebagainya, itu lebih menyenangkan buat mereka. Jadi tapi sebenarnya itu ya faktor fisik itu juga sangat tergantung pada intelektual mereka. Tergantung pada bagaimana mereka mindset mereka juga gitu loh.